11 Ramadan 1446 Hijriah. Mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qari'ah kita, Adinda Syifa Adelmi Putri. Kami persilakan. Dari Camat Minas kepada Ibu Nurfa Oktalita SE, dipersilakan. Kemudian pada kesempatan ini kami mohon maaf apabila dari segi penyambutan kami mulai dari awal berbuka puasa sampai kegiatan ini selesai ini, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Selanjutnya nanti kami mohon masukan dan arahan dari Pak Sekda selaku Ketua Tim Rombongan Safari Ramadan Perda Kajian ini. Jadi kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita dengarkan sambutan dari PH Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, mari bersama kita saksikan penyerahan bantuan secara simbolis berupa bantuan 5 eksemplar Al-Quran terjemahan dan 2 rehal Al-Quran dari pemerintah daerah Kabupaten Siak kepada pengurus Masjid Nurul Iman. Kemudian penyerahan bantuan CSR dari Bank Riau Kepri Syariah dengan nilai bantuan sebesar 5 juta rupiah kepada pemerintah daerah Kabupaten Siak untuk kemudian juga diserahkan kepada pengurus masjid.
Allah. Ya kalau rasanya hari raya pun mungkin beberapa orang saja yang di sini bisa ketemu, yang ikut camat ketemu, kena acara di siang, kemudian mungkin keluar rombongan, tapi tidak bisa ketemu muka. Jalur karena itu ini adalah satu rame yang terbaik. Semua yang tadi kita saksikan Bapak dan Ibu, ada dari Basnas, ada bantuan anak yatim, ada bantuan sembako yang merupakan bagian daripada program daripada Basnas, program daripada kita meringankan beban. Kemudian bantuan rental daripada PT Persi itu, kemudian daripada Bang Riau tadi kita saksikan 5 juta rupiah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, ingin kita membersihkan hati kita. Sebenarnya Pak Bupati dan jajaran tak ingin foto-foto seperti itu Pak, tapi Bapak dan Ibu kita harus tahu zaman ini zaman bukti. Kalau tak nampak foto, tak nampak pemberiannya, katanya kita korupsi. Saya sangat mengharapkan tausiah yang selebar-lebarnya pada Pak Ustadz untuk dapat menyiram kalbu kita masing-masing supaya lebih ikhlas dalam beribadah, dan semoga kita semua dalam rangka melaksanakan tugas ini dan juga dapat ibadahnya. Kami tutup bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustaz yang mencatat, ceramah kita malam ini judulnya kiat agar ibadah semangat. Kiat-kiat bagaimana kita beribadah semangat. Nah, itu judulnya. Jamaah tak semoga berbahagia. Malam ini sudah malam ke-11 Ramadan. Karena sudah malam 11, kadang-kadang stamina sudah mulai menurun, kesehatan pun sudah mulai agak terganggu. Sementara godaan di luar semakin dahsyat. Biasanya kita pergi ke toko cari toples, sekarang toples cari awak. Biasanya awak yang beli kue ke toko, sekarang kue cari awak. Biasanya awak pergi ke pasar beli baju, sekarang baju cari awak. Jadi makin bujung, badan penat, stamina berkurang, godaan kuat. Apa yang terjadi? Semangat beribadah pun jadi hilang. Untuk itu jemaah, tetap semangat. Apa kata Allah Ta'ala surah Hijr ayat terakhir? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah, beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang yakin. Apa makna yakin di sini? Sampai mati itu semangat beribadah. Tapi ada sebagian orang kita tengok, usahakan nak semangat beribadah sampai mati. Jangankan nak semangat beribadah sampai ke akhir Ramadan, sampai pertengahan Ramadan saja dah hilang semangat. Padahal Allah menyuruh kita beribadah sampai ke akhir ayat. Nah, jadi malam ini jemaah, ceramah kita membahas macam mana supaya kita semangat beribadah. Nah, langsung saja. Yang pertama, ingatlah balasan yang Allah berikan itu sangat besar. Ini kiat pertama. Yang memberi balasan itu Allah. Balasan yang Allah berikan itu sangat besar.
Apalagi sekarang kita berada dalam bulan Ramadan. Memang kalau dalam bulan Ramadan ini mengapa bosan? Ada hadis riwayat Ibnu Huzaimah, hadisnya panjang. Memang kata sebagian ulama ini dhaif. Tapi walaupun dhaif boleh dijadikan sebagai sandaran hukum karena tak berkaitan dengan halal haram, tak berkaitan dengan perkara akidah. Apa itu? Amal sunat di bulan Ramadan diberi balasan seperti melakukan amal wajib. Sementara amalan yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat, bahkan lebih daripada itu balasan yang Allah Ta'ala berikan. Maka oleh karena yang memberi balasan itu Allah, dan balasan yang Allah berikan itu sangat besar, dan Allah tidak pernah ingkar janji, maka jadikan ini sebagai peningkat semangat. Jemaah, saya nak kasih contoh. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri. 27 banding 1. Maksud hadis ini bukan salat berjamaah pahalanya 27 buah, bukan itu maksudnya. 27 ini kata Ibnu Hajar, mulai dari melangkah sampai melangkah pulang itu diurut-urut oleh Ibnu Hajar ada 27 yang tak dapat dalam salat sendiri. Setiap item itu ada pahala. Apa contoh? Berjalan dari rumah ke masjid, 1 langkah kaki kanan 10 pahala, 1 langkah kaki kiri Allah hapus 10 kesalahan. Itu 1 langkah. Berapa langkah dari rumah ke masjid? Jadi bukan 27 pahala maksudnya. Kalau 27 pahalanya sedikit, tapi 27 item, setiap item ada lagi pahalanya. Jadi begini, salat berjamaah pahalanya besar, salat sendiri pahalanya kecil. Tapi entah macam mana jemaah, banyak orang salah pilih. Apa maksud Ustaz? Dia tetap tidak berjamaah, padahal pahalanya kecil. Bahkan bukan sekedar tak berjamaah, ada yang sama sekali tidak salat. Apa maksud Ustaz? Paling sering manusia salah memilih kalau sudah urusan agama, kalau sudah urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia tak pernah manusia salah pilih. Contoh, ada satu perusahaan sebulan gaji 1 juta, masuk jam 8 pulang jam 3. Ada perusahaan satu lagi sebulan gaji 10 juta, masuk jam 8 pulang jam 3. Pilih yang mana? Perusahaan A gaji sebulan 1 juta, perusahaan B gaji sebulan 10 juta. Pilih yang mana? Saya yakin semua pilih yang B. Kalau memilih ini manusia tak pernah salah pilih. Tapi ini salat berjamaah pahala besar, salat tak berjamaah pahala kecil. Banyak yang salah pilih. Kok bisa? Betul ya yang saya sebut? Mana banyak yang salat berjamaah atau salat sendiri? Lebih banyak salat sendiri daripada salat berjamaah. Bahkan bulan Ramadan pun masih salat sendiri. Kalau duit tak salah pilih kawan. Kalau pahala banyak yang salah pilih, bahkan tak dapat pahala, tak apalah Pak Ustaz. Aneh-aneh. Maka bulan Ramadan ni semangat. Jangan salat di rumah sendiri, kecuali badan dah penat betul, tak kuat lagi apa boleh buat. Tapi selagi ada kesempatan, awak kuat badan sehat, salatlah berjamaah. Contoh berikut,
Ini malam 11. Habis nanti 10 ke 2 masuk 10 ke 3. 10 ke 3 itu malam terbaik dalam 1 tahun. Malam-malam terbaik dalam 1 tahun, malam 21 sampai malam 30 Ramadan. Dan ada satu malam spesial namanya malam Lailatul Qadar. Tetapi survei membuktikan kalau dah 10 terakhir dah mulai masjid kita kosong. Kalaupun ada jemaah tidak banyak. Ada orang punya kebun durian, kemudian durian itu masak, dia tinggalkan rumah. Mana dia tidur? Di kebun durian. Rumah dia pakai AC, merek tempat tidurnya kangkuru. Tapi karena durian masak, dia tinggalkan kamar yang ber-AC tadi. Dia tinggalkan alas tidur merek kangkuru tadi. Di mana dia tidur? Kebun durian. Betul. Banyak nyamuk. Alas tidurnya kasar melembab. Apa yang dia tunggu? Durian turun. Sebulan di kebun tidur. Bahkan tak tidur. Karena belum tidur nanti durian jatuh diambil sama orang. Mengapa menunggu durian sebulan bisa, 10 malam tak bisa? Siko bisa? Alhamdulillah. Berarti itu topik lain apa sih? Siko salah saya bisa. Nunggu durian sebulan bisa. Tapi awak tak punya kebun durian, Ustaz. Jangan beralasan. Oke lah kita tak punya kebun durian, tapi jangan kalah sama orang yang punya kebun durian. Dia bisa tak tidur sebulan, takkah kita bisa tak tidur 10 malam saja? Jangan berbahagia. Jadi 10 malam terakhir itu dahsyat. Bahkan ada satu malam spesial sengaja Allah rahasiakan. Itulah malam Lailatul Qadar. Untuk itu jemaah semangatlah. Contoh berikut, musim pula Piala Dunia. Jam berapa bola main? Jam 2 malam. Jam 5 petang dah ditungguin. Pakai tenda, dia kan di lapangan, pakai layar lebar. Apalagi kalau sudah semifinal, perempat final, perdelapan final. Oh, itu main jam 2, jam 5 dan duduk di situ. Lengkap dengan mejanya, lengkap dengan minumannya. Beda kalau final bulan Ramadan. Makin final makin tak ada. Kalau final bola makin banyak. Yang herannya Pak, main jam 2, jam 5 dia dah datang dah. Saya yakin pemain bola itu satu pun tak kenal yang tahu. Allah kenal sama? Allah kenal sama? Allah yang mengenalinya dia tak peduli. Pemain bola yang tak mengenalinya dia peduli. Aneh-aneh orang sekarang. Sangko jamaah Ronaldo itu kenal sama jamaah. Sangko jamaah Lionel Messi itu kenal sama jamaah. Samu saya juga tak kenal, apalagi sama jamaah. Udah teman-temanmu saya ceramah tak kenal dia sama saya. Oh muslimin, kadang gilanya tadi taruhan. Karena makin taruhan makin seru. Orang yang main dapat duit, dia habis duit. Bukan sekedar habis duit dapat dosa. Kok bisa? Ada orang bisa sebulan tak tidur nunggu durian. Ada orang tak tidur nonton Piala Dunia. Takkah kita bisa 10 malam saja berada di masjid Istiqomah menunggu turunnya Lailatul Qadar?
Agak lain wajah jemaah sedih. Agak berat nampak Ustaz. Agak berat. Berat nampak. Insya Allah bisa jemaah ya. Allah. Belum Pak gua bisa tuh. Jemaah, saya nak sampaikan kepada kita sebuah kisah. Kisah ini dalam Mustadrak Al-Hakim Lo kita tuh. dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Semoga ini menjadi pelecut semangat. Jemaah pasti sering dengan kisah ini. Bagaimana kisahnya? Kata Rasulullah, datang malaikat Jibril kepada menceritakan seorang hamba Allah yang taat beribadah. Berapa lama dia beribadah? Selama 500 tahun. Selama 500 tahun beribadah terus. Tak ada yang mengganggu dia. Kalau kita jemaah takkan sampai selama itu beribadah. Paling-paling kita beribadah 50 tahun kalau umur 70. Itu banyak gangguan. Sawit nak disemprot, nak didodos kalau dah panen, nak dikasih racun. Tak apa gangguan. Hari Minggu nak pergi mancing pula. Pergi mancing tu tak kejam jemaah. Banyak gangguan. 50 tahun tadi banyak gangguan, tak fokus untuk ibadah. Sementara hamba ini 500 tahun beribadah, tak ada yang mengganggu. Makan minumnya Allah yang kasih, tak perlu dia bekerja, Allah yang kasih langsung. Dia tinggal di tengah laut, di atas sebuah gunung. Allah tumbuhkan delima, Allah datangkan air yang segar. Itulah yang dia minum, itulah yang dia makan. Doa-doanya Allah ijabah. Apa di antara doanya? Ya Rabb, apabila aku meninggal nanti ya Rabb, cabut nyawaku saat aku sedang sujud. Mohon ya Rabb, bangkitkan aku di akhirat dalam kondisi sujud. Permintaan luar biasa. Mati sedang sujud, di akhirat minta bangkitkan dalam keadaan sujud. Pun Allah Ta'ala kabulkan. Lalu apa kata malaikat bercerita kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menceritakan kepada kita di akhirat apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai hamba, silahkan masuk surga karena rahmat. Apa kata hamba? Ya Rabb, aku masuk surga bukan karena rahmat, tapi karena ibadah. Dia ingat ibadah 500 tahun dulu. Allah ulang lagi. Wahai hamba, silahkan masuk surga karena rahmatmu. Apa kata hamba ini? Ya Rabb, bukan karena rahmatmu, tapi karena ibadah. 500 tahun aku beribadah ya Rabb. Allah ulang lagi. Hambaku, masuklah kau ke surga karena rahmat. Kata hamba, bukan karena rahmatmu ya Rabb, karena ibadah. Allah panggil malaikat. Malaikat, timbang amal ibadah hambaku ini. Berapa tahun tadi? 500 tahun. 500 tahun. Timbang. Ditimbanglah oleh malaikat. Setelah ditimbang oleh malaikat, Allah kasih tahu kepada hamba, wahai hamba, amal ibadah yang engkau kerjakan 500 tahun, usahakan untuk masuk surga. Untuk membayar nikmat mata sebelah saja tidak cukup. Renungi jemaah, 500 tahun semua ibadah diterima. Ternyata lebih hebat nikmat mata sebelah. Padahal Allah kasih kita mata dua. Dan nikmat Allah bukan hanya mata, tangan dua, kaki dua, otak kanan kiri, ginjal dua, semua serba sepasang. Kalau untuk nikmat mata sebelah saja amal 500 tahun tak cukup, dua belah makin tak cukup, seluruh anggota tubuh semakin tak cukup, nak masuk surga lebih tak cukup lagi. Apa kata Allah Ta'ala? Malaikat, campakkan hambaku ini ke neraka.
Yalah, disuruh masuk surga nggak mau. Kalau di akhirat tak masuk surga kemana lagi? Ke neraka. Suruh masuk nggak mau. Wahai malaikat, masukkan dia ke neraka. Dikirimlah oleh malaikat hamba ini menuju ke neraka. Dalam perjalanan menuju ke neraka katanya, ya Rabb, aku masuk surga karena rahmat. Apa kata Allah Ta'ala? Wahai hamba, siapa yang menciptakanmu? Engkau ya Allah. Siapa yang memberi makan, yang memberi minum? Engkau ya Allah. Yang mengabulkan doa-doamu siapa? Engkau ya Allah. Yang kasih pahala, yang ampuni dosa siapa? Engkau ya Allah. Wahai hamba, surga yang kau masuki ciptaan siapa? Ciptaan engkau ya Allah. Wahai hamba, itu semua rahmatku untuk, dan engkau masuk surga juga karena rahmatku. Wahai hamba, engkau juga masuk surga karena ampunan. Sekarang silakan kau masuk ke dalam surga, akan kuberikan nikmat yang begitu banyak untuk jamaah tamu-tamu Allah. Dikirimlah oleh malaikat hamba ini untuk masuk ke dalam surga. Nah, kalau amal 500 tahun yang semuanya diterima, tak sebenarnya cukup untuk masuk surga, karena mata sebelah saja lebih hebat daripada ibadah selama itu. Bagaimana yang tarawihnya cuma 2 malam? Bagaimana yang baca Qurannya cuma 1 juz setengah? Apalagi siang hari dia tak berpuasa. Orang seperti ini orang yang celaka, kata Rasulullah. Bukan hanya pulang modal, tapi minus. Apa sebab? Pahala tak dapat, dosa tak diampuni, justru dia dapat dosa besar dalam bulan Ramadan. Apa dosa besarnya? Dia tak puasa. Ketahuilah jemaah, full Ramadan, khatam Al-Quran, tak tinggal tarawih sampai akhir Ramadan, tak cukup. Maka untuk itu wahai jemaah, semangatlah. Memacu kita untuk semangat. Apa yang kita ingat? Balasan yang begitu besar dari Allah. Apa balasannya? Diberi pahala. Apa balasannya? Diampuni dosa. Apa balasannya? Dapat rahmat. Apa balasannya? Dapat maghfirah. Ujung-ujungnya adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tambah sedikit lagi ya. Kan judul ceramah kita semangat nih. Tengok jemaah dalam semangat. Belum balik lagi, sedang ceramah ada dalam semangat. Apalagi setelah ceramah nanti. Makin semangat, Pak. Makin semangat ya. Hilang di jalan aja. Tip yang berikut, bagaimana supaya kita semangat beribadah? Ingatlah, yang menyuruh kita beribadah itu siapa? Allah. Allah menyuruh, berani kita melawan. Bu Jamat, ibu di kantor kan punya pegawai. Ibu suruh pegawai berani tidak melawan teman? Tidak berani ya? Sama Bu Jamat ya takut kita melawan. Ini mohon maaf ya, kamu Pak Sekda juga. Tak mungkin dia berani dong Pak Bupati. Ya itu serang aja dia Pak. Ini maaf nih kalau agak lain contohnya. Saya aja dulu tuh ngajar sama kepala sekolah saya macam budak saja. Datang Pak, sedang tidur mau basuh muka sedikit tak. Begitu Pak, pergi Bapak ke sana gantikan saya gantikan. Cuma kepala sekolah, karena awak anak buah ngikut nurut manut. Kenapa saya ngikut? Kenapa saya nurut? Kenapa saya manut? Nanti
tak diangkat jadi wakilnya lagi. Nonjok saya nanti. Saya takut nonjok. Saya tuh takut tak dapat pekerjaan. Saya takut tak dapat duit. Makanya apa kata kepala sekolah, saya ikut. Agak nipu begitu juga sama Pak Bupati ini. Agak-agaknya. Iyo, anak buah itu agak-agaknya gitu juga ikutnya. Ini gelado kepala dinas di sininya, agak-agaknya Bapak begitu juga Pak Bupati ya. Ngaku ya. Ini kita buka-buka ini. Apa maksud Ustaz? Kalau keatasan saja yang memberikan sedikit jabatan kepada kita, yang jabatan itu tidak akan kekal, kita patuh kepadanya, itu wajar. Maka kepada Allah lebih lagi daripada itu. Itu yang saya maksud. Saya bukan menyuruh kita melawan sama mesti patuh sama dia. Kita mesti patuh sama atasan kita. Tapi kepada Allah wajib lebih patuh. Kan orang banyak terbalik, ke atasannya dia patuh, kepada Allah tidak. Maka semangat supaya meningkat. Ingat, yang menyuruh saya Allah. Kalau Allah nyuruh ngapa Ustaz? Usah melawan. Awak benci melawan juga. Sami'na wa ata'na. Usah banyak pertimbangan, usah banyak ini itu. Saya nak sampaikan contoh ya Pak. Ingat kisah Nabi Ibrahim. Tak apa-apa kita sampaikan kisah Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu juga, apa perintah Allah Ta'ala kepada dia? Sembelih anakmu. Ada perintah Allah kepada kita sama beratnya seperti perintah Allah ke Ibrahim. Tadi berapa rakaat kita tarawih? 8. Sampai witir 3:11. Di sini ini mazhabnya Syafi'i, Hanafi, Hamadi, Maliki. Syafi'i 20 tarawih. Sampai witir 3. Totalnya 23. Sini Syafi'i Ustaz. Itu ngapa 11? Kami Ramadan pindah mazhab Ustaz. Nanti habis Ramadan Syafi'i lagi. Tapi apa maksud saya? Kita Syafi'i, tarawih 20 kita tinggal. Kita pindah mazhab boleh. Tapi apa maksud saya? Ringan. Tapi banyak juga yang tak mau. Maghrib 3, banyak juga yang tak mau. Isya 4, banyak juga yang tak mau. Bukan sekedar tak berjemaah, bahkan tak sholat sama sekali. Perintah Allah ke Nabi Ibrahim menyembelih anak. Kenapa Ibrahim tak melawan? Dia sadar yang menyuruh saya Allah. Kalau Allah nyuruh, itu bukti sayang kepada kita. Allah bukan nak nyiksa kita. Ini cerita kami sama Pak Dr. Fauzi. Sayang Allah begitu ya Pak Ustaz. Disuruhnya kita puasa. Rupanya dalam juga ibu beliau. Disuruhnya puasa. Allah menyuruh kita puasa, Allah nak nyiksa kita. Allah nak menunjukkan sayangnya kepada kita. Supaya apa? Supaya awak sehat. Karena sistem pencernaan metabolisme ini, kalau kita makan itu baru selesai dicerna 8 jam jawab. Kalau kita makan jam 7 pagi, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jam 15 baru selesai alat tadi mencerna yang kita makan jam 7 tadi. Jam 3 baru selesai. Kita makan jam 3, kapan baru selesai pencernaan? Jam 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Itulah Ramadan. Itulah Ramadan. Allah ingin badan kita sehat, sistem pencernaan kita sehat. Allah buat sedemikian rupa. Jadi Allah bukan nak nyiksa kita melalui puasa, Allah nak menunjukkan sayangnya. Cuba kalau di luar puasa dia, jam 7 makan siang jam berapa? Jam 1.
bokojo aja. Nah, makan jam 1. Nanti makan malam jam berapa? Jam 7. Menjelang makan malam, goreng pisang tipas habis, rebus ubi habis, pecel lele habis, azab perut karena Allah sayang disuruh nyawa puasa. Jadi apa maknanya? Ringan. Tapi bayangkan yang Allah perintahkan kepada Ibrahim menyembelih anak. Apa alasan ini ibadah berat? Alasan pertama, Ismail anak sematawayang. Lamu minta ya mana? Siang malam minta, cemas tak dikasih lagi. Pas dikasih, apa kata Allah? Sembelih. Anak satu tu yang pertanyaan, berat atau ringan? Kecuali Ibrahim itu anaknya 16. Lalu apa kata Allah? Sembelih satu. Pilih yang kecil tu je. Sembelih. Masih ada 15 lagi. Yang tak mau mandi tutup ini. Yang suruh main game online tutup ini. Ya kan? Awak mau sembelih dia, apa tinggal siswa lagi? Ini ringan nih. Tapi anaknya cuma satu, ini berat. Alasan kedua, kenapa dikatakan berat? Ismail itu anak soleh. Satu soleh pula Allah suruh sembelih, ini berat. Kecuali Ismail itu kecil, judi online dia juga, game online dia juga. Asal lalu sampai orang hilang apa sendiri orang juga. Kemudian main domino dia juga. Pokoknya paling degil. Lalu apa kata Allah? Ibrahim sembelih Ismail. Memanglah lama aku menyembelih Allah. Muak betul aku ni lah. Semua aku pikir-pikir. Untuk kau suruh siap aku laksanakan. Kalau begitu ringan jemaah. Ini anak baik. Alasan ketiga, kenapa ibadah ini berat? Ismail waktu itu usianya usia anak SMA. Sementara Ibrahim sudah tua. Orang tua yang sudah tua pasti menginginkan anak yang remaja untuk memeliharanya. Ini berat. Tapi kenapa Ibrahim tak beralasan? Dia sadar yang menyuruh saya Allah. Kecuali kalau Ismail tubuhnya sudah 126 jemaah, dia terkoleh ada tempat itu, dipanggil tak berbunyi mata terbuka ya, air dia meleleh aja. Apa kata Allah? Ibrahim sembelih Ismail. Siap ya Allah. Kita tak mati juga lagi dia. Tapi karena masih muda, dia soleh, anak semata wayang, ini perintah berat. Tapi kenapa Ibrahim mau? Yang menyuruh saya Allah. Maka pegang dua ini dah cukup sebenarnya. Yang menyuruh saya tarawih, yang menyuruh saya salat berjamaah, yang menyuruh saya baca Quran, yang menyuruh saya iktikaf, Allah. Dan Allah pasti beri pahala yang besar. Jadikan dua ini sebagai pemicu semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak tip-tip yang lain, nikmati. Dari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dengan berakhirnya tausiah agama tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara Safari Ramadan kita pada malam hari ini. Lebih-lebih